Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Dimanapun kita berada, kita akan kembali beribadah mendengarkan firman Tuhan yang merupakan kebutuhan rohani bagi setiap orang percaya. Saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami sangat rindu dengan firman Tuhan. Kami ingin mendengarkannya kembali, sehingga setiap kami boleh memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Maka saat ini kami mohon kepada Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah kepada seluruh jemaat Tuhan di rumah kami masing-masing pada minggu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada minggu hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 7, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita sekalian. Adapun Musa 80 tahun umurnya, dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Fir'aun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Fir'aun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Fir'aun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu menjadi ular, tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Fir'aun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi jemaat Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melaksanakan suatu tugas yang sama untuk kali kedua. Ini bukanlah sesuatu yang mudah. Memang bisa dikatakan mudah jika tugas pertama berhasil dilakukan dengan baik. Tapi pasti akan menjadi sangat sulit ketika kegagalan dialami pada saat melaksanakan tugas yang pertama. Akan lebih berat terasa untuk melakukan tugas untuk kali kedua. Hari Minggu ini, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya membaca firman Tuhan tentang peristiwa bagaimana Musa untuk yang kedua kali diminta oleh Tuhan melaksanakan tugas, menyampaikan pesan khusus untuk kepentingan Tuhan, dan disampaikan itu kepada Fir'aun.
Tugas yang dilakukan oleh Musa yang pertama mengalami kegagalan. Firaun menolak pesan yang disampaikan Musa tentang kepentingan Tuhan di dalamnya. Dan ketika dia diminta Tuhan kembali untuk melaksanakan tugas yang sama menghadap Firaun, Musa kembali membuat alasan. Dikatakan dalam bacaan kita pada hari Minggu ini, bahwa Musa petah lidahnya, tidak lancar berkata-kata. Namun Tuhan selalu punya cara memberikan solusi kepada Musa untuk tetap bisa melaksanakan tugas yang diminta Tuhan kepadanya. Cukup menarik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini Musa dibangkitkan kembali semangatnya. Dibangkitkan kembali untuk memahami bahwa ada kemampuan yang dimilikinya, yang berasal dari Tuhan, yang secara khusus diberikan kepadanya. Musa juga kembali diingatkan tentang kepercayaan yang diberikan oleh bangsa Israel kepadanya. Tuhan memberikan kepercayaan penuh kepada Musa untuk melaksanakan kembali tugasnya, menjelaskan apa yang dilakukan Tuhan kepada Musa, dan menjelaskan kembali apa yang akan dilakukan Tuhan kepada Firaun. Maka Musa di usianya yang tidak muda lagi, tersebut di ayatnya yang ke-7 bacaan kita, bahwa saat Musa melakukan tugas untuk kali yang kedua, ia berumur 80 tahun. Sedangkan Harun berumur 83 tahun. Apa yang ingin disampaikan ke pembaca ketika kita diperlihatkan dalam bacaan kita tentang nominal usia? Usia tidak bisa membatasi seseorang untuk dipakai oleh Tuhan. Walaupun secara manusia, usia 80 tahun atau 83 tahun sangat rentan dengan segala kelemahan. Itulah yang dilakukan Tuhan kepada Musa. Hal yang sangat menarik dalam bacaan kita untuk kita renungkan bersama. Ketika Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk melakukan tugasnya yang kedua kali, terjadi sesuatu yang cukup menarik. Berbeda lagi dengan apa yang dilakukannya waktu pertama kali menghadap Firaun. Seakan-akan Tuhan sudah sangat memahami apa yang akan diterima oleh Musa, yang akan dilakukan oleh Firaun kepada Musa. Oleh karena itu, Tuhan sengaja memperlengkapi Musa dan Harun dalam hal ini untuk membuat mujizat bahwa tongkat Harun akan berubah menjadi ular. Dan dalam bacaan kita sangat menarik bahwa sepertinya ada demonstrasi antara dua pihak. Satu pihak adalah mereka yang disebut utusan Tuhan, Musa dan Harun, mendemonstrasikan kuasa Allah yang bekerja pada mereka dengan tongkat yang berubah menjadi ular. Tetapi ada juga kekuatan duniawi dalam hal ini, kekuatan dewa-dewa Mesir yang selama ini disembah oleh bangsa Mesir. Dan hal itu terlihat dalam bacaan kita ketika Firaun pun memanggil penyihir-penyihir, ahli-ahli Mesir untuk melakukan hal yang sama, yaitu merubah tongkat-tongkat mereka
mereka menjadi ular. Ada benturan demonstrasi yang terjadi dalam bacaan kita pada minggu hari ini. Ada dua kuasa yang terlihat. Kuasa Allah yang bekerja pada Musa dan Harun, dan kuasa-kuasa dewa-dewa sesembahan orang Mesir. Dan ini sesuatu yang mengerikan kalau seandainya kita berimajinasi berada pada situasi itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat dipungkiri bahwa Musa berhadapan dengan kuasa-kuasa yang lain, serta Harun di dalamnya, melakukan perannya seperti yang diminta oleh Tuhan kepada mereka. Tetapi dari bacaan kita pada pagi hari ini, kuasa Tuhan jauh lebih besar dan mampu mengalahkan kuasa-kuasa sihir duniawi yang dihadirkan oleh Fir'aun. Dan itu dibuktikan dengan bahwa masing-masing tongkat yang dilemparkan oleh ahli sihir yang menjadi ular itu semuanya ditelan oleh tongkatnya Harun. Dan ada reaksi yang sama yang terjadi dalam diri Fir'aun. Bahwa Fir'aun tetap kembali mengeraskan hatinya untuk menolak pesan yang diminta Tuhan untuk disampaikan kepadanya melalui Musa dan Harun. Dari perenungan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini, kita boleh menyimpulkan sebagai orang percaya pada masa kini tentang beberapa hal. Kedaulatan Tuhan, otoritas Tuhan, menjamin dengan kelengkapan yang khusus yang diberikan kepada siapapun yang diutusnya. Kelengkapan itu berupa kelengkapan jasmani, kelengkapan rohani, bahkan kelengkapan kuasa ilahi yang super untuk mengadakan tanda kuasa Allah jauh lebih besar dari kuasa yang ada di muka bumi ini. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saat ini kita menjadi orang yang dalam kehidupan kita merasakan kurang percaya diri, merasakan ketakutan dan kecemasan, merasakan bahwa kita ditolak. Ingatlah, kedaulatan Tuhan ada pada diri kita. Dengan tiap kemampuan yang positif, yang sudah dan akan terus dinyatakan Tuhan kepada setiap orang yang selalu menaruh harap kepada Tuhan. Selanjutnya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengeraskan hati untuk berseteru atau menolak hamba atau utusan Tuhan, seakan-akan terus memiliki kesempatan menikmati kejayaannya, seperti yang sudah 2 kali dilakukan oleh Fir'aun. Namun ternyata semua sia-sia, karena pada saatnya Tuhan akan menampakkan melalui atraksi yang luar biasa, yang akan berujung pada pertobatan atau kepada penghukuman bagi Fir'aun. Juga bagi yang terus-menerus menghalangi kehendak Allah untuk dilaksanakan.
Selanjutnya, melalui perenungan firman Tuhan pada hari ini, kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya, jemaat yang mengasihi Tuhan, yang terus belajar untuk memenuhi kebutuhan rohani lewat firman-firman Tuhan yang direnungkannya. Mari kita mempertimbangkan hal ini. Siapapun hamba Tuhan yang memperdengarkan firman-Nya untuk terus membuat jemaatnya menjadi orang yang bisa bekerja sama menghadirkan damai sejahtera bagi gereja dan sesamanya, adalah mereka yang patut mendapatkan penghargaan, yang patut mendapatkan dukungan, yang patut mendapatkan penguatan dari setiap jemaatnya. Itulah perenungan firman Tuhan yang bisa tersampaikan pada hari Minggu ini, yang terus akan memberikan kita suasana, semangat, gairah hidup, bahwa ada selalu harapan di balik penolakan-penolakan yang dilakukan dunia ini terhadap kehendak Tuhan. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Selamat hari Minggu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat pada minggu hari ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkaulah yang memerintah atas hidup kami, dan kami terkendali oleh Tuhan. Terima kasih untuk penguatan rohani yang boleh kami terima pada minggu hari ini, lewat perenungan sabda Tuhan, yang boleh memberikan kami kekuatan bahwa sebagai orang-orang pilihan, kami dilengkapi khusus, bahkan di atas standar rata-rata, kuasa ilahi boleh kami nikmati, dan itu boleh terbagi juga kepada orang lain. Terima kasih ya Tuhan, atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada minggu hari ini. Dan saat ini, dalam kebersamaan seluruh orang percaya tertunduk di hadapan Tuhan, melipat tangan kami, menundukkan kepala dan menutup mata kami, tanda kerendahan hati kami di hadapan Tuhan. Kami bersama mau menaikkan doa kepadamu ya Tuhan. Namun sebelumnya, kami mohon pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika kami bersalah lewat tutur kata, pikiran, bahkan tindakan kami, ampuni kami ya Tuhan. Dan lewat pengampunan itu kami percaya bahwa saat ini Engkau bersiap juga ingin mendengarkan apa yang kami harapkan kepada Tuhan melalui doa kami. Maka saat ini kami mau berdoa. Yang pertama, kami tetap mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap mau melibatkan diri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui doa kami. Tuhan berkati Indonesia. Tuhan tetap memberkati pemimpin bangsa Indonesia yang hari ini terus bekerja keras demi kemaslahatan masyarakat Indonesia. Tuhan memberkati mereka, menaungi mereka dengan kuasa ilahi, sehingga mereka dimampukan melakukan banyak tindakan demi kepentingan rakyat Indonesia. Bapa yang Maha Kuasa, kami saat ini mau berdoa kepada Tuhan untuk setiap penderitaan umat manusia dengan berbagai macam latar belakangnya. Ya Tuhan, kami mohon dalam pengasihan-Mu untuk mereka yang saat ini sakit dirawat di rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Mereka yang sangat membutuhkan penguatan dari Tuhan dalam kelemahan fisik mereka, bahkan juga mental mereka. Kami mohon di hadapan Tuhan, berikanlah pertolongan-Mu. Jamahan Tuhan berlaku bagi setiap orang yang mengalami sakit, termasuk juga umat Tuhan.
Kami hari ini juga terus mau berdoa untuk mereka yang menderita karena berduka cita, ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Dalam tangisan mereka, Engkau hadir menjadi sumber penghibur yang sejati. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami hari ini juga tetap akan berdoa kepada Tuhan untuk penderitaan semua orang, termasuk kami di dalamnya. Penderitaan karena relasi yang terjalin tidak baik dengan orang lain. Penderitaan karena pergumulan ekonomi. Penderitaan karena pergumulan keluarga. Kami mohon kepada Tuhan, apapun bentuk penderitaan yang dialami oleh umat manusia pada hari ini, kami mohon belas kasihan-Mu berlaku. Ya Tuhan, saat ini juga kami mau menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan yang hari ini tetap berusaha untuk melakukan tugasnya, bersaksi, memberitakan firman Tuhan melalui media yang ada. Setiap pemberita firman Tuhan, setiap orang yang bekerja untuk menyampaikan firman Tuhan, hari ini kami berdoa Tuhan memberkati kehidupan mereka, memperlengkapi mereka dengan utuh, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani mereka. Ya Tuhan, dalam pergumulan gereja-Mu saat ini, di mana setiap gereja Tuhan harus mencari alternatif dengan menggunakan teknologi yang ada untuk tetap memberikan penguatan firman Tuhan kepada seluruh jemaat-Nya. Kami mohon kepada Tuhan, berkati gereja-Mu. Tapi kami juga ingin menyerahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini tidak menerima pemberitaan firman Tuhan karena keterbatasan dimanapun mereka berada saat ini. Ingatkan selalu mereka untuk berdoa dan membaca firman Tuhan secara pribadi. Karena dari dalam firman Tuhan yang mereka baca, mereka juga mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga akan terus berdoa kepada Tuhan bagi kehidupan seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam sepekan ini. Hadirlah memberikan sukacita dan kebahagiaan kepada setiap jemaat yang berulang tahun. Namun demikian hadir jugalah bagi setiap jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka dari keluarga lepas keluarga. Bahkan ya Tuhan, kami tetap mengharapkan kepada Tuhan bahwa kehidupan, persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang boleh dilakukan setiap pribadi, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami akan meneruskan kehidupan kami. Kami terus akan melihat kekuasaan Tuhan, mujizat Tuhan. Karena dengan kekuasaan dan mujizat Tuhan itu, kami boleh menapaki hari-hari kami ke depan dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami diyakinkan terus bahwa masa depan orang percaya, bahkan semua orang yang menaruh harap kepada Tuhan, tentu saja senantiasa akan menerima berkat Tuhan. Inilah seru doa kami. Dalam kerendahan hati, kami mohon semuanya, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Dan ajarlah kami untuk senantiasa sabar menanti doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Tuhan kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari Gita Bakti 101, bait yang pertama dan yang kedua, Ya Tuhan Rajaku, sebagai respon terhadap firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Kau panggil aku
Mari kita melanjutkan kehidupan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.